Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamizah Natala Adri dari kelas 10 C absen 14. Di sini saya akan membacakan biografi Muhammad Husni Tamrin. Muhammad Husni Tamrin atau MH Tamrin adalah seorang politisi era Hindia Belanda yang kemudian dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Indonesia. Muhammad Husni Tamrin lahir di Wiltevreden, Batavia pada 16 Februari 1894 dan meninggal di Senen, Batavia pada 11 Januari 1941. Kehidupan awal Muhammad Husni Tamrin. MH Tamrin lahir di Wiltevreden, Batavia, sekarang Jakarta, Hindia Belanda pada 16 Februari 1894. Ayahnya merupakan seorang Belanda dan ibunya seorang Betawi. Ayah Tamrin, yaitu Tabri Tamrin, adalah seorang wedana di bawah Gubernur Jenderal Johan Cornelis van der Wijk. Sementara kakeknya, Ort, merupakan seorang Inggris, pemilik hotel di bilangan Petojo, menikah dengan seorang Betawi bernama Nuraini. Sejak kecil, Tamrin dirawat oleh pamannya dari pihak ibu karena ayahnya meninggal, sehingga ia tidak menyandang nama Belanda. Setelah lulus dari Gymnasium Koning Willem III School of Batavia, Tamrin mengambil beberapa jabatan sebelum bekerja di perusahaan perkapalan Koninklijke Paketvaart Maatschappij. Munculnya MH Tamrin sebagai tokoh pergerakan yang berkaliber nasional tidaklah tidak mudah. Untuk mencapai tingkat tersebut, ia memulai dari bawah, yaitu dari tingkat lokal. Dia memulai gerak sebagai seorang tokoh Betawi. Muhammad Husni Tamrin sejak muda telah memikirkan nasib masyarakat Betawi yang sehari-hari dilihatnya. Sebagai anak wedana, dia tidaklah terpisah dari rakyat jelata. Justru ia sangat dekat dengan mereka. Sebagaimana anak-anak sekelilingnya, ia tidak canggung untuk mandi bersama di Sungai Ciliwung dan tidur bersama mereka. Perjalanan karir Muhammad Husni Tamrin pada tahun 1929 terjadi suatu insiden dalam Gemeenteraad, yaitu yang menyangkut pengisiari lowongan jabatan wakil wali kota Betawi atau Batavia. Tindakan pemerintah kolonial saat itu memang sangat tidak bijaksana, karena ternyata lowongan jabatan tersebut diberikan kepada orang Belanda yang kurang berpengalaman, kurang diberikan kepada orang Betawi yang jauh lebih berpengalaman dan pantas untuk menjabat. Tindakan pemerintah tersebut mendapat reaksi keras dari fraksi nasional. Bahkan mereka mengambil langkah melakukan pemogokan. Ternyata usaha mereka berhasil dan pada akhirnya Muhammad Husni Tamrin diangkat sebagai wakil wali kota Batavia. 2 tahun sebelum kejadian tersebut, Muhammad Husni Tamrin memang telah melangkah ke medan perjuangan yang lebih berat, karena dia ditunjuk sebagai anggota lembaga yang lebih luas jangkauannya dan lebih tinggi martabatnya. Dan pada tahun 1927, ia ditunjuk sebagai anggota Volksraad untuk mengisi lowongan yang dinyatakan kosong oleh Gubernur Jenderal. Pada mulanya, kedudukan tersebut ditawarkan kepada host Cokroaminoto tapi ditolak. Kemudian ditawarkan lagi ke Dr. Sutomo, tapi juga ditolak. Dengan penolakan dari kedua tokoh tersebut, maka dibentuklah suatu panitia, yaitu panitia Dr. Sarjito, yang akan memilih seorang yang dianggap pantas untuk menduduki kursi Volksraad untuk kosong. Panitia Dr. Sarjito akhirnya memilih Muhammad Husni Tamrin. Alasannya yaitu bahwa Muhammad Husni Tamrin cukup pantas menduduki kursi itu mengingat pengalamannya sebagai anggota Gemeenteraad. Pada tahun pengangkatannya sebagai anggota Volksraad, keadaan di Hindia Belanda mengalami perubahan yang sangat penting, yaitu adanya sikap pemerintah kolonial yang keras dan lebih bertangan besi. Inilah salah satu akibat yang paling buruk yang lahir dan terjadinya pemberontakan 1926 dan 1927. Namun di lain pihak, saat memasuki tahun 1927, itu pula langkah pergerakan nasional juga mengalami perubahan sebagai akibat dari didirikannya PNI dan munculnya Bung Karno sebagai pemimpin utamanya. Muhammad Husni Tamrin dikenal sebagai salah satu tokoh Betawi dari organisasi kaum Betawi
yang pertama kali menjadi anggota Volksraad, Dewan Rakyat di Hindia Belanda, mewakili kelompok inlanders pribumi. Tamrin juga merupakan salah satu tokoh penting dalam dunia sepak bola Hindia Belanda, sekarang Indonesia, karena pernah menyumbangkan dana sebesar 2.000 gulden pada tahun 1932 untuk mendirikan lapangan sepak bola khusus untuk rakyat Hindia Belanda pribumi yang pertama kali di daerah Potojo, Batavia. Segitu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.